Semua jin-jin, semua ilmu, apa itu namanya qadam, apa itu namanya semuanya dalam tubuh Mbak Siti, yang dia, makhluk tersebut merasa Mbak Siti adalah miliknya, mulai hari ini karena Allah Ta'ala yang tidak ada syariatnya dari kaum jin dengan Mbak Siti, maukah terlepas dari keinginan dan cengkraman para jin. Sperma manusia, sel telur manusia itu nggak akan bisa ketemu dengan jin. Jin itu listrik, jin itu seperti listrik. Tapi mereka berkembang biak, Ustaz. Dia tidak berkembang biak, memang dia diciptakan oleh Allah Ta'ala seperti itu. Jadi menambah banyaknya gimana caranya? Itu ciptaan Allah yang ada anak kecil, ciptaan Allah lagi ada anak dewasa. Oh jadi diciptakan Allah terus, tapi iya. Mereka menua? Nggak menua. Jadi kalau anak kecil itu sampai kiamat ya anak kecil. Bentar Ustaz, bentar. Tuyul itu berarti jin anak kecil? Jin tuyul, bukan jin anak kecil. Jin yang punya kelebihan bisa mengambil barang. Itu beneran ya? Ya insya Allah ada. Kok bisa, kan alamnya beda, kenapa dia bisa ngambil uang? Karena memang salah satunya ujian manusia, tidak hanya manusia aja tetapi jin juga ujiannya manusia. Okay. Makanya bukan jin yang mengambil uang, jin juga istilahnya untuk dia gunakan untuk melakukan sesuatu sama. Jin itu bisa digunakan untuk menjadikan tubuh kebal, itu jin sebenarnya. Tapi jangan difikirkan, jin itu juga bisa menjadikan tali itu menjadi ular. Tapi Nabi Musa pun tongkatnya bisa jadi ular. Tapi bukan karena jin. Tapi bukan karena jin. Karena Allah. Karena Allah, ya. Kalau seseorang umpamanya melihat jin, jangan bilang bahwa orang itu melihat jin karena jin. Jangan, karena Nabi Sulaiman juga bisa melihat jin. Rasul Muhammad juga bisa melihat jin. Jangan disamakan seperti itu. Jadi keuntungannya buat jin apa sih, Ustaz? Keuntungannya buat jin itu ya kali dia seneng ya. Karena dunia jin itu HP kagak ada, Instagram gak ada, eksis gak ngerti. Ya masuk ke orang kan bisa begini, dia bisa cerita. Ini jinnya di dalam itu langsung, masuk TV. Iya. Gitu. Aduh. Ini pasanganku masuk TV. Gitu jinnya. Tapi saya nggak tahu, ini deg-degan nggak ini Mbak Siti? Ketemu dengan saya deg-degan? Kan gitu. Jinnya merasa dia punya saingan di depan. Panas. Iya, kan hafal saya. Iya hafal. Jadi jinnya di situ itu sudah tahu Mbak Siti, dia sudah mulai masuk ke mata telinganya Mbak Siti itu sudah ada. Nah, dia mendengarkan kata-kata yang di sini, dia melihat lingkungan yang di sini. Data itu dimasukkan ke servernya dia. Nah, yang deg-degan itu udah tahu. Saya menghadapi orang yang agak sinting nih di depan ini, Siti. Gitu biasanya. Depan kan, bukan samping. Bukan depan kalau ini. Mau saya mengakuin agak sinting nggak apa-apa. Menurut mereka. Ya. Kan menurut mereka. Perut aku kram. Perutnya kram. Makanya di situ. Jadi di sini semakin Mbak Siti mau dengerin saya, semakin di tubuh itu nanti bereaksi nih. Ini bereaksi, merinding. Nggak apa-apa. Kan yang di depan kan, bukan di samping. Ya, tapi keinginannya Mas Irfan kan di depan. Ayo dong Ustaz. Apanya? Aku mual. Bantuin. Kan ada ular naga tuh. Ini sebenarnya ular naganya mau keluar nih. Aku Kenapa? muntah. Ada plastik gak? Ada yang mau muntah? Ada plastik, minta tolong dong. Ya, ini baru interaksi nggak apa-apa. Ya, siap. Jadi semakin Mbak Siti ngobrol dengan saya, si jin itu dia dengar tapi dia nggak bisa tahu dia ngobrol sama siapa. Jadi jin ini sendiri akan mendeteksi siapa. Kalau mendeteksi di sini dia tahu langsung, oh ini ada ibu-ibu, ada ini, ada Mas Irfan tahu. Nah kayaknya dia mencoba siapa di depannya Siti. Dia nggak bisa, nggak tahu. Nah makanya cara jin berinteraksi, dia mencoba mengaktifkan semua teman-temannya di tubuhnya Mbak Siti. Nah ini istilahnya kalau negara itu siap-siap mau ada serangan, siap-siap mau ada serangan. Pakai bereaksi dengan perut kram. Seperti itu. Mau dibantu dikeluarin? Mau. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Benar? Insyaallah. Serius? Serius. Ikhlas? Ikhlas lillahi Nggak ta'ala. mau ditemenin sama jin? Nauzubillah, mau. Mau nggak suaminya jin, mau nggak? Biar dia denger. Mau. Nggak mau ya? Nggak mau.
nggak berasa. Gak berasa apa? Ya nggak berasa bahagianya. Iya, maksudnya berasa bahagianya enggak ya. Saya tanyain sekali lagi. Mbak Siti, maukah mulai hari ini semua jin-jin, semua ilmu, apa itu namanya qadam, apa itu namanya semuanya dalam tubuh Mbak Siti, yang dia, makhluk tersebut merasa Mbak Siti adalah miliknya, mulai hari ini karena Allah Ta'ala yang tidak ada syariatnya dari kaum jin dengan Mbak Siti, maukah terlepas dari keinginan dan cengkraman para jin-jin ilmu, jin yang ada di dalam tubuh Mbak Siti, semata-mata karena Allah Ta'ala, Mbak Siti mau lepas dari mereka? Mau. Lillahi ta'ala? Lillahi ta'ala. Amin, 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 ya rabbal alamin. Semakin nggak nyaman? Nanti kalau mau muntah-muntah aja ya. Bukan mau muntah, coba ini kayak kecekek. Kayak cekek, nggak apa-apa. Sakit banget, kram. Insya Allah. Ya, ikhlas ya. Mbak Siti, aminkan doa saya. Nanti teman-teman minta tolong. Ya, aminkan doa saya. Tenang, dengarkan doa saya. Dengarkan doa saya. Aminkan lirih. Lirih tapi sampai ke hati ya. Lirih sampai ke hati. Aminkan doa saya. Bagi pemirsa di rumah, silahkan mengaminkan doa saya jika memang ada jin yang memang di dalam tubuh. Ikhlas semata-mata lillahi ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Ashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, telah datang kepadaku hamba-Mu seorang wanita yang bernama Mbak Siti. Ya Allah, memohon kepadamu melalui diriku agar yang selama ini menguasai tubuhnya Mbak Siti, yang selama ini menguasai pikiran dan mimpinya Mbak Siti, yang selama ini senantiasa merasa dia pasangannya Mbak Siti, suaminya Mbak Siti, dan yang mampu menjaga Mbak Siti, dan seluruh makhluk-makhluk jin di dalam tubuhnya Mbak Siti, baik dari ilmu-ilmu orang tua sebelum Mbak Siti maupun dari kerajaan-kerajaan luar yang menggabung di dalam tubuhnya Mbak Siti. Ya Allah, aku memohon kepadamu jika seluruh makhluk-makhluk dan ilmu-ilmu yang ada di dalam tubuhnya Mbak Siti tidak sesuai dengan syariat Islam, tidak sesuai dengan Al-Quran sebagai petunjuk, tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad SAW, dan ilmu-ilmu dan jin-jin yang ada di dalam tubuh Mbak Siti, dia ingin menguasai Mbak Siti tanpa izin dari orang tua laki-lakinya Mbak Siti, dari ayahnya Mbak Siti, yang menurut mazhab adalah yang benar. Ya Allah, aku memohon kepadamu, jika ada jin-jin yang saat ini dia protes, saat ini ingin menguasai Mbak Siti, saat ini ingin membunuh Mbak Siti, yang ada di lehernya Mbak Siti, yang ada di pangkal lehernya Mbak Siti, yang ada pada jantungnya Mbak Siti, aku mohon kepadamu, seluruh jin-jin yang mau berniat membunuh Mbak Siti, aku mohon agar
Engkau balas mereka sesuai dengan apa yang dia lakukan kepada Mbak Siti, ya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dan aku mohon agar Engkau keluarkan seluruh jin yang merasa